warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dipersilahkan. Oke, selesai. Saya periksa dulu kehadirannya. Saudara-saudara, Pak Saiful Rizal, Mas Dwi, Mas Alvin. Saya rasa dari ke-13 peserta kita ini Pak hadir semua ya. Saya izin raup, Pak. Gimana? Monggo. Mas Yoga. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, kemarin kita sudah mempelajari mesin bubut dan bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk pada KD menerapkan parameter pemotongan pada mesin bubut. Dengan indikator, siswa dapat menjelaskan tentang kecepatan putar mesin bubut, menghitung nilai kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai macam kecepatan potong bahan. Nah, di sini nanti untuk KD-nya, indikator untuk presentasinya kalian mengatur spindle pengendali pada mesin bubut untuk menentukan parameter pemotongan pada mesin bubut. Oke, ada yang ditanyakan dari sini, dari materi kita yang akan kita pelajari ini? Mungkin Mas Dwi? Gareng, Pak. Nah, monggo. Nah, oke, bisa saya lanjut? Nah, setelah saya uraikan materi ini, kalian akan saya bagikan LKPD, lembar LKPD untuk kalian, dan ini bisa nanti untuk ajuan kita belajar hari ini. Dan saya harap kita bisa membentuk kelompok dengan 11 siswa ini. Saya bentuk 3 kelompok. Nah, materi yang saya ajarkan, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sini parameter pemotongan pada mesin bubut. Sebelum saya lanjut di sini, ada gambaran tidak tentang apa sih itu parameter pemotongan pada mesin bubut? Mungkin saya, Pak. Oke, Mas Dwi, monggo. Kalau menurut pendapat saya, parameter itu adalah bagaimana cara kita memotong, Pak. Seperti itu, Pak. Monggo, yang lain ada untuk menanggapi, Mas Dwi? Parameter itu terkait mengoperasikan mesin bubut, Pak. Mengoperasikan mesin bubut. Mas Indra, monggo, Mas Indra. Parameter itu ketentuan yang disesuaikan untuk mendukung proses pekerjaan kita, Pak. Itu, Pak, menurut saya, Pak, parameter. Jadi hal yang diatur dalam mesin untuk mendukung pekerjaan kita, Pak. Monggo, yang lain ada lagi? Terima kasih, Mas Indra. Parameter pemotongan itu ada ukuran dari pemotongannya. Oke, Master. Nah, di sini akan saya jelaskan. Parameter adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan. Perhitungan apa saja yang ada di mesin bubut ini. Dan apa yang faktor-faktor apa aja yang berdampak terhadap perhitungan ini. Jadi
dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Nah, di sini parameter pemotongan pada proses pembuatan meliputi, nah di sini ada 4 yang mempengaruhi. Nah, di sini ada 1 kecepatan potong, cutting speed, yang mana di situ adalah CS, kecepatan putar mesin, revolusi per menit, RPM satuannya, kecepatan pemakanan, feed, dan waktu proses pemesinannya. Jadi nanti di sini kita fokus terhadap kecepatan potong dulu, supaya nanti tidak terlalu jauh dan kalian tidak susah memahaminya. Nah, next ya. Nah, di sini kecepatan potong, cutting speed, nah, CS, adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang waktu meter per menit atau feet per menit. Ya, dari gambar di sini ada nggak pengetahuan dari kalian yang menggambarkan proses dari gambar kecepatan potong yang saya tampilkan ini? Monggo. Ada? Mohon maaf, itu belum jalan Pak PowerPoint-nya. Belum jalan? Game masih nomor 1 Ya. Mas Ian. Siap. Saya stop share dulu. Saya share lagi. Bentar. Nih, terlihat ya. Sip, sudah jelas. Ya, Pak. Ya, Pak. Di sini tadi, oke, saya ulangi. Apa itu parameter pemotongan pada mesin bubut? Adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Nah, di sini ada proses pemotongan yang ada yang dipengaruhi dengan kecepatan, pemakanan. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Nah, ini parameter pemotongan pada proses pembubutan meliputi kecepatan potong, yang kedua kecepatan putar mesin, yang ketiga kecepatan pemakanan, dan yang keempat waktu proses pemesinannya itu sendiri. Jadi kita sekarang fokus terhadap materi untuk yang nomor 1 dulu, nanti biar tidak berdiri dan kalian tidak sulit untuk memahaminya. Yang ke next, nah di sini adalah kecepatan potong atau cutting speed. Nah, kecepatan potong atau cutting speed adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang waktu meter per menit atau feet per menit. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, apa yang ada di dalam benak kalian? Coba. Itu kan ada gambar apel dipotong dengan pisau dan di sebelahnya ada pahat yang memotong benda kerja. Monggo, ada yang menanggapi? Sama motong, Pak. Nah, Kecepatan memotong, Pak. Mungkin kayak mengupas itu kan bisa dikatakan mengupas di besi itu. Mas Indra? Kemampuan menyayat benda dengan aman, Pak. Kemampuan menyayat benda dengan aman. Nah, di sini digambarkan, dicontohkan pisau memotong apel dan pahat memotong benda kerja. Nah, di sini digambarkan di situ sama sistem kerja yang di mesin bubut itu sebenarnya sama. Dalam lingkungan sehari-hari pun kita melakukannya. Hal sepele kita makan buah saja sebenarnya ada cutting speed-nya. Gitu. Nah, next ke materi berikutnya.
pada gerak putar mesin bubut, kecepatan potong, cutting speed, keliling lingkaran benda kerja dikalikan dengan putaran spindle utama. Nah, di sini ada TS, V, D, dan N. Di mana D adalah diameter benda kerja, N putaran mesin pada benda kerja, dan V adalah nilai konstanta. Jadi dari rumus CS VD kali N itu kita turunkan menjadi, kita dapat menghasilkan mencari putaran N-nya dengan rumus N sama dengan CS 1000 per VD. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada Pak. Nah, gimana? Itu Mas Indra? itu dari mana datangnya Pak? Gimana? Angka 1000 itu Pak, dari mana datangnya itu Pak? Nah, angka 1000 ini adalah menyamakan antara satuan untuk menit, milimeter per menit, dan meter per menit. Jadi dari meter per menit itu menjadikan milimeter karena diameter yang kita kerjakan adalah satuannya milimeter. Nah, jadi kita bagi dengan 1000 gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ada yang menanggapi lagi? Coba. Ada yang menanggapi lagi? Jelas ya? Nah, ini saya next lagi. Di sini ada kecepatan potong untuk berbagai macam bahan teknik yang umum dikerjakan pada proses pemesinan sudah diteliti atau diselidiki oleh para ahli dan sudah dipatenkan. Jadi proses yang sederhananya tadi kita memotong apel, hal sepele pun sebenarnya diselidiki di sana dan mendapatkan tabel sebagai berikut. Baja lunak, ada besi tuang, perunggu, tembaga, kuningan, menghasilkan putaran cutting speed-nya di sini. Nah, ini pahat bubut HSS dan pahat bubut karbida. Di sini bubut itu sebagai pistonnya. Oke, next. Nah, kecepatan putaran mesin bubut revolusi per menit atau RPM adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, di sini ini tadi yang ditanyakan Saudara Hendra ya. Mengapa untuk mencari putaran mesin N, kecepatan potong cutting speed harus dikalikan 1000? Nah, karena satuan kecepatan potong cutting speed dalam meter per menit. Sedangkan satuan diameter benda kerja dalam milimeter, benda kerja yang akan kita bubut atau yang akan kita kerjakan, satuannya adalah milimeter. Maka satuannya harus kita samakan, yaitu dengan cara mengalihkan dengan angka 1000 mm. Di situ ya. Next. Ini kecepatan pemakanan atau feed. Kecepatan pemakanan di sini ada F kecil dan N. F kecil adalah besar atau pergeseran pahat. Jadi pergeseran pahat mulai dari titik awal dia berjalan memakan hingga titik finish dia terakhir memakan. Nah, itu maksudnya. Dan putaran mesin itu N-nya tadi. Nah, ini lebih detailnya. Jadi ketika pahat awal di sini hingga akhir di sini. Nah, itu tadi adalah F-nya, pemakanannya. Nah, di sini waktu pemisinan bubut rata. Waktu pemisinan bubut rata. Di sini ada perhitungan waktu pemisinan bubut rata. Di sini ada gambar untuk menghitung
pemakanan waktu kita mengerjakan, berapa sih lama kita mengupas pel itu tadi? Nah, seperti itu. Next, dan kita itu. Di sini, kecepatan putar mesin bubut ini, saya misalkan, nanti kalian saya bagi per kelompok ya, saya kasih benda kerja per kelompok, nanti kita hitung bersama-sama berapa sih kecepatan putar yang kita butuhkan dengan benda kerja yang kita bawa itu tadi. Nah, sebuah contoh, di sini saya berikan contoh dulu, sebuah baja lunak berdiameter 60 mm akan dibubut dengan kecepatan potong cutting speed-nya 21 meter per menit. Pertanyaannya adalah berapa besar putaran mesinnya. Jadi sebelum kita membubut, kita harus tahu ketika kita mau berangkat, wah membutuhkan kecepatan berapa ya kita. Karena di mesin bubut itu ada macam-macam kecepatan di sana, spindle-nya. Nah, jadi di sini kita cari jawab N-nya 1000 kali CS per V kali D. Jadi di sini 1000 kali 21, 3,14 kali 60. Nah, E-nya ditemukan 132,696 rpm. Jadi kecepatan putaran mesinnya adalah sebesar 100. Ini salah. Ini belum saya edit. Nah, yang benar ini yang bawah. Oh, bentar. Nah, jadi kecepatan putar mesinnya adalah sebesar 111,46 rpm. Nah, nanti acuan dari kecepatan kita yang kita hitung ini kita masukkan ke dalam mesin bubut. Nah, ini mesinnya dan ini ada tuas-tuas, ada di sini ada A, B, 1, 2 dan 3. Nah, tuas-tuas ini nanti mengacu pada putaran yang disediakan pada mesin bubut, yaitu ada 70, 200, 220, 270, 360, 1400. Nah, kecepatan yang kita hitung ini tadi, 111,46 rpm ini, kita cari putarannya pada mesin bubut itu yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati antara 70 dan 200. Nah, disitulah kita nanti akan menentukan kecepatan putar pada mesin bubut. Yo, monggo sekarang ada yang ditanyakan lagi mboten dari penjelasan saya ini tadi? Oh, Handle-nya setiap mesin itu beda atau sama ya, Pak? terima kasih Mas Fauzan. Nah, kebetulan di bengkel kita itu ada 5 mesin bubut. Nah, satu dulu saya terangkan, nanti kalau sudah kalian paham, nanti kita ke mesin-mesin berikutnya untuk memahami mesin. Karena ketika mesin tidak sama, saya yakin tuasnya pun tidak sama dan kecepatan yang disediakan di mesin itu pun tidak sama. Jadi kita fokus ke satu mesin dulu ya. Nah, ada yang lain. Oke, kalau tidak ada, tadi saya sudah bagi kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 1 Mas Rizal ketuanya ya, kelompok 2 Mas Roket, kelompok 3 Mas Yoga, monggo. Nah, kelompok 1 ini sama soalnya yang saya kasih sama. Kelompok 1 hanya saya bedakan di diameter benda kerja ya. Diameter benda kerja adalah yang kelompok 125, monggo dicatat. Yang kelompok 245 dan kelompok 365. Segera kalian hitung berapa kecepatan putar yang didapat. Setelah itu kalian nanti akan menentukan putaran pada mesin bubut. Sudah belum? Sudah ya? Monggo. Nanti kita praktekkan setelah kalian menghitung, kita praktekkan pada mesin bubut untuk mengatur kecepatan spindle pada mesin bubut.
silahkan didiskusikan. Sudah? Monggo Mas Rizal, untuk diameter 25, apakah kecepatan putar mesinnya, Mas Rizal? Diameter 25 tadi hasil perhitungannya adalah dengan kecepatan 250 rpm, Pak. Nah, dengan kecepatan 250 rpm, berarti kita dapat mendekati yang mana, Mas Rizal? Nah, yang lain ayo diperhatikan. 270 bisa, Pak. Oke. Yang lain ada lagi. 270 nggih, bisa. 220 gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Sampai Pak. 220, Pak. Berarti Masih yang bisa, paling Pak. dekat adalah 220 dan 270. 270. Oke. Untuk kelompok 2, nah, Mas Red, gimana Mas Red? Untuk 45 diameternya, ayo 45 meter, Mas Roket. Berapa ya, Pak? Belum tahu, Pak. Ayo, teman-teman yang lain, monggo. Ayo, yang lain. Ah, kok belum tahu gimana ini? Masih bingung atau gimana, Mas Roket? Masih bingung, Pak. Sedikit bingung, Pak. Ini. Ayo, teman-teman yang lain, monggo dijelaskan. 170 rpm, Pak. Gimana? 170 rpm, Pak. 170 70, Pak. RPM. Oke, Pak. Nah, untuk kelompok 3, Mas Yoga, monggo Mas Yoga. Atau bisa menunjuk temannya, monggo. Tadi yang ngitung Mas Dwi. Nggih. Catatannya di Yo. bawah Mas Dwi. Ayo, Mas Dwi. Eh, kalau menurut perhitungan, Pak, sekitar 180,5, Pak, RPM. Nah, itu hasil tim kita tadi, catatannya di bawah Dwi itu tadi, Pak. Siap, siap. Oke, nah dari pelajaran kita hari ini, kita dapat menentukan kecepatan putar pada benda kerja yang kita akan kerjakan dan menentukan putaran pada mesin bubut. Nah, oke, sekarang saya tanya sebelum saya menutup pelajaran kita hari ini, dari pelajaran kita yang telah kita pelajari ini tadi, apa sih rangkuman yang kalian dapat dan kesimpulan apa dari pelajaran seluruhnya ini tadi yang kita jalani? Coba. Mas Hendra, mari Mas Hendra, rangkumannya apa Mas Hendra? Jadi dengan bisa atau mampu kita menentukan parameter pembuatan, kita akan lebih nyaman bekerja di mesin bubut. Artinya kita bisa memperkirakan berapa lama kita bekerja untuk menyayat satu benda, kemudian berapa tebal atau makanan yang akan kita buat. Jadi lebih nyaman atau lebih enak seperti itu, Pak. Nah, di sini saya merangkum juga. Ingat itu kemana? Rangkuman saya adalah parameter pemotongan pada mesin bubut sangatlah penting karenanya kita dapat menentukan kecepatan spindle pada proses pembubutan. Yang kedua, dengan kecepatan potong selama kita hidup kita tidak akan terlepas dari kecepatan. Nah, kecepatan itu akan naik, entah itu kita naik motor, berjalan, lari, dan saya rasa kehidupan kita akan lebih efisien jika kita dapat menghitung kecepatan dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita tidak terlepas dengan kecepatan. Jadi ketika kita bisa menghitung kecepatan, berapa sih pulang nanti, waktu yang aku butuhkan dengan kecepatan sekian, nah itu bisa saja. Jadi kecepatan ini sangatlah penting untuk hal dalam kita hidup nanti, tidak hanya proses pembubutan. Oke, nah sekarang kalian sudah saya kasih LKPD ya, LKPD yang saya serahkan ke kalian tadi, tolong diisi, nanti diupload ke laman LMS Learning sesuai apa yang saya ajarin ya. Dan saya ingin mengingatkan sebelum saya menutup, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah
kecepatan pemakanan atau fit itu tadi kita kan belum. Waktu pemisinan bubut itu juga belum. Pemisinan bubut rata, pemisinan bubut muka itu dipersiapkan ya anak-anak ya. Nanti untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya menutup? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Sudah bel, Pak. Karena pelajaran saya sudah habis, mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Saya akhiri. Selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Adil Afan. Secara keseluruhan waktu yang dihabiskan itu sekitar 26 menit, melonjak 6 menit. Mas Adil Afan. Ya, tapi secara keseluruhan mengajarnya enak, artinya runtut, semua udah runtut ya, baik dari pendahuluan, inti dan penutup sudah runtut. Ini dari siapa ya? Ini siapa ya? Pak Roy. Siapa? Bentar. Mungkin untuk untuk Bentar Pak Roy. delapan. Oke. Itu dimatiin dulu. Siap. Oke, baik. Nah, oke. Jadi secara keseluruhan udah oke ya untuk tadi Mas Adil Afan ya. Jadi, cuma waktunya yang ini harus diperhitungkan lagi karena lebih 6 menit ini cukup banyak juga gitu ya. Bisa lebih itu ya 1 menit, kurang 1 menit. Demikian. Oke, baik, saya kira dari saya sudah cukup. Sekian Pak. Silakan Pak. Oh iya. Saya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya ini memang sudah benar dari awal sampai akhir yang rumput benar ini tadi sudah bagus ya urut-urutannya. Hanya saja ini Mas Yuka protes ini karena lebih 5 jam ini pelajarannya. Pada pulang belum pulang ini pelajaran. Iya Pak, enggak pulang-pulang Pak. Jadi memang benar ini. Jadi memang yang membagi waktu itu yang sulit. Jadi kalau misalnya aslinya 8 jam, nah ini dijadikan 20 menit itu kan harus dengan skala ya coba dibanding 8 ini ya. Jadi ini terlalu banyak disimulasi untuk teorinya. Tapi memang benar urutan tahapannya satu, tapi teorinya yang belum ada skala 1 banding 8 tadi sehingga agak belakang. Harus memberikan penilaian di akhir pelajaran, kemudian masih ada pendapat dari teman-teman. Nah ini yang menyebabkan menjadi 26 ini sehingga untung ini murid-muridnya ini enggak terlalu sabar ini ya, jadi hanya satu Mas Yoga ini memang ciri khasnya memang protes-protes. Sabar. Sabar Pak, sabar. Cepat berulang ini ya. Jadi itu bagus nanti yang jelas untuk pembagian waktu monggo semuanya nanti yang khususnya besok pagi ini masih bisa untuk dikoreksi sehingga perbandingan skala dari misal 8 jam jadikan 20 menit itu supaya menjadi pas itu bagaimana dengan tahapan yang benar. Nah ini untuk masih bisa diperbaiki. Itu saja Pak Tian, matur nuwun, nanti saya juga tidak